Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Permatasari, nomor NIM saya 200-11045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perceived servant leadership and perceptions of distributive justice terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini saya mengambil studi kasus di PT Litek Garmen Indonesia. Nah, untuk bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Kinerja karyawan merupakan sebuah perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya digunakan sebagai dasar atau acuan penilaian terhadap karyawan di dalam suatu organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah menuju tercapainya tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Adanya perilaku yang berbeda-beda antara karyawan membutuhkan koordinasi agar perbedaan tersebut menjadi sebuah sinergi yang bermanfaat dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain SDM yang berkualitas baik, salah satu yang tidak kalah penting yang itu dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengayomi para karyawan dan mengutamakan kepentingan organisasi atau perusahaannya untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Gaya pemimpin ini disebut sebagai gaya kepemimpinan yang melayani atau yang disebut dengan servant leadership. Menurut Sanjaya dan Saros tahun 2002, servant leader adalah pemimpin yang mengutamakan kebutuhan orang lain, aspirasi dan kepentingan orang lain atas mereka sendiri. Seorang pemimpin harus dapat mendengarkan dan dapat memecahkan masalah yang ada di sebuah organisasi serta dapat memberikan pengaruh yang baik kepada para pegawainya demi kelangsungan hidup perusahaannya. Sikap pemimpinan yang seperti ini yang belum dijalankan secara optimal oleh para atasan karyawan di PT Litek Garmen Indonesia karena tidak semua memiliki jiwa kepemimpinan tersebut yang harus sangat dibutuhkan di perusahaan ini agar karyawan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan. Distributive justice yaitu keadilan distributif, keadilan tentang jumlah dan pemberian penghargaan yang dipersepsikan antara individu-individu dari Karkaulian et al. 2016 menurut DUS 1975 dalam Gunawan dan Purwono 2007-4. Distributive justice akan dirasakan memuaskan karyawan apabila memenuhi apa yang mereka butuhkan atau sesuai dengan yang mereka harapkan. Para pekerja merasakan adanya ketidakseimbangan antara gaji dan pekerjaan di mana beban kerja yang besar sedangkan hasil yang didapatkan itu tidak sebanding. Para karyawan seperti ketika jam kerja melebihi 8 jam per hari maka dikatakan lembur. Untuk perhitungan lemburnya sendiri itu hanya 10.000 per jam. Gaji pokok yang diberikan itu sangat kecil walaupun setiap tahun ada kenaikan, tetapi hanya sedikit tergantung UMK dan tidak adanya jenjang karir. PT Litek Garmen Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi pakaian sweater dari mulai bahan benang sampai barang jadi. Perusahaan yang sudah mengekspor produksi ke beberapa negara Asia, Eropa, dan Amerika ini memiliki pabrik yang beroperasi di Majalengka, Jawa Barat, dan memiliki head office di Karawaci Office Park Depot, Karawaci, Tangerang. Perusahaan ini merupakan perusahaan besar skala internasional sehingga membutuhkan karyawan sangat kompeten dan dalam pekerja dilihat dari kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Namun pada kenyataan di lapangan, penelitian menganggap kinerja karyawan di perusahaan ini masih rendah. Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT Litek Garmen Indonesia, diantaranya ada faktor kepemimpinan dan distributive justice karyawan yang akhir-akhir ini menjadi keluhan di antara para karyawan di perusahaan tersebut. Dalam hal ini, peneliti menemukan adanya masalah pada distributive justice di perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan beban kerja dan peran tanggung jawab, tingkat usia, lama bekerja, serta frekuensi dalam kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian ini adalah celah yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau penelitian terdahulu. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Lidan Baraba menunjukkan adanya perceived servant leadership dan perceptions of distributive justice terhadap kinerja karyawan yang baik kepada karyawannya dapat meningkatkan kinerja mereka. Dengan demikian, perceived servant leadership dan perceptions of distributive justice terhadap kinerja karyawan yang baik kepada karyawan akan membantu perusahaan mencapai goal dan tujuan bisnisnya. Terus berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Murim Hermawan Saputra menemukan bahwa pengaruh perceived servant leadership dan perceptions of distributive justice terhadap kinerja karyawan yang baik kepada karyawan tidak signifikan karena pemberian dari perusahaan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang telah dilakukan oleh para karyawan. Dengan adanya dua pendapat berbeda tersebut, dua pendapat yang berbeda, maka membuat peneliti ini ingin membuktikan kembali dengan melakukan penelitian yang lebih terperinci dan akurat. Yang fenomena lapangan atau lokus penelitian.
Lokus penelitian adalah tempat lokasi peneliti tersebut dilakukan. Lokus penelitian yang berada di PT Litek Garmen Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Bandung, Cirebon, Desa Sinarjati, Kadipaten Sinarjati, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Peneliti memilih perusahaan tersebut karena menarik untuk diteliti, apalagi melihat sudah beri lama dan tetap bertahan sampai dengan identifikasi masalah. Yang satu, pemimpin yang kurang memperhatikan karyawan. Yang kedua, distribusi just tip, kurangnya keadilan dalam jumlah pemberian. Masalah terkait dengan luasnya lingkup permasalahan dan waktu serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, maka peneliti dibatasi pada variabel penelitian dan analisis pengujian tingkat pengaruh variabel perceived servant leadership dan perceptive of distributed justice terhadap kinerja karyawan PT Litek Garmen Indonesia Majalengka. Dalam hal ini staff R&D sebagai objek penelitian. Rumusan masalah yang pertama itu, apakah perceived servant leadership berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, apakah perceptive of distributed justice berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pertanyaan peneliti, apakah yang mempengaruhi kinerja karyawan, bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan bagaimana dampak dari metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian. Satu, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh perceptive servant leadership terhadap kinerja karyawan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh perceptive of distributed justice terhadap kinerja karyawan. Kontribusi peneliti, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Berdasarkan aspek akademis, diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh perceptive servant leadership dan perceptive of distributive justice terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, manfaat praktisnya itu menjadi bahan masukan bagi suatu organisasi maupun perusahaan untuk menganalisis dan mengevaluasi variabel perceptive servant leadership dan perceptive of distributive. Sekian presentasi dari saya. Mungkin sangat banyak kekurangannya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan juga mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.